Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftuka dari kelas MJ102, Prodi Manajemen, dengan dosen pengampu Pak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Ekonomi Mikro dengan judul UMKM dan Daya Beli Masyarakat. Baiklah, UMKM dan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat merujuk pada kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa dalam perekonomian. Faktor utama yang mempengaruhi daya beli meliputi pendapatan masyarakat, yaitu kenaikan pendapatan umumnya meningkatkan daya beli. Yang kedua itu inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengerus daya beli karena harga barang dan jasa meningkat lebih cepat dari pendapatan. Yang ketiga yaitu kebijakan ekonomi. Subsidi, pajak, dan kebijakan fiskal lainnya yang mempengaruhi pengeluaran masyarakat. Dalam menghadapi era digital dan perubahan global, daya beli masyarakat juga dipengaruhi oleh teknologi dan gaya hidup modern. Contohnya e-commerce, yang memudahkan masyarakat berbelanja tapi juga mendorong konsumsi berlebihan. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi aspek penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan pengeluaran. Daya beli masyarakat adalah cerminan nyata dari kondisi ekonomi dan kesejahteraan suatu bangsa. Mempertahankan dan meningkatkan daya beli bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pihak, termasuk pelaku usaha dan masyarakat itu sendiri. Dengan kebijakan yang tepat, inovasi dan kesadaran kolektif, daya beli masyarakat Indonesia dapat terus bertumbuh, mendukung perekonomian nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Salah satu pemicu perlambatan ekspansi bisnis UMKM ialah turunnya daya beli masyarakat pada periode Juli sampai September 2024. Selain itu, normalisasi permintaan pasca perayaan hari besar keagamaan nasional atau HKBN seperti Idul Fitri, Waisak, dan Idul Adha juga mendorong perlambatan ekspansi untuk UMKM. Normalisasi permintaan barang dan jasa pasca HBKN dan menurunnya produksi pasca panen raya serta naiknya harga barang input menyebabkan volume produksi dan penjualan UMKM mengalami penurunan. Meskipun rata-rata harga jual mencatat kenaikan, namun penurunan volume produksi atau penjualan yang cukup dapat menyebabkan nilai penjualan juga turun-menurun. Sementara itu, menjelang musim tanam-menanam, pangan dan perayaan Nataru, pemesanan dan persediaan barang input masih mengalami kenaikan sampai 100%, namun lebih lambat dari kuartal kedua 2024. Adapun dilihat secara sektoral, ekspansi bisnis UMKM pada kuartal kedua 2024 sangat besar mengalami perlambatan. Beberapa sektor usaha seperti sektor pertanian, sektor hotel, dan restoran bahkan menunjukkan kontraksi. Aktivitas pertanian mengalami penurunan pasca panen raya tanaman pangan pada kuartal 2 2024 dan musim kemarau di sejumlah daerah. Sementara itu, untuk sektor pertambangan masih ekspansi sejalan dengan musim kemarau yang kondusif bagi sektor ini, terutama penambangan pasir untuk kegiatan konstruksi dan permintaan air bersih. Ekspansi pada sektor industri, perdagangan, dan pengangkutan, terutama ditopang oleh kenaikan rata-rata harga jual dan permintaan yang masih relatif kuat. Setelah aktivitas kerja dan sekolah kembali normal, pasca HBKN, pada kuartal 4 2024, pembisnis UMKM tetap yakin akan ekspansi usahanya ke depan. Pada kuartal keempat 2024, pembisnis UMKM tetap yakin akan ekspansi usahanya ke depan tercermin pada indeks ekspektasi bisnis UMKM sebesar 122,3. Namun, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, level indeks ekspektasi bisnis kuartal 3 2024 mengalami penurunan yang memberikan sinyal laju kenaikan aktivitas usaha yang lebih moderat. Penurunan optimisme ini terutama karena melemahnya daya beli masyarakat, persaingan yang semakin ketat, dan serta awal musim tanam tanaman pangan. Baiklah, selanjutnya adalah dampak bagi pelaku ekonomi, yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah. Dampak dari menurunnya daya beli masyarakat yang pertama, pertumbuhan ekonomi sebuah negara dapat melambat. Yang kedua, akan banyak usaha yang bangkrut atau mengalami kerugian karena masyarakat tidak melakukan pembelian terhadap produk mereka. Yang ketiga,
Melemahnya daya beli ini berdampak pada konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor penggerak perekonomian. Fenomena ini beresiko memicu spiral deflasi, yaitu situasi di mana penurunan harga berlanjut akibat rendahnya permintaan dan konsumsi, yang pada gilirannya memperdalam penurunan harga dan memperburuk perekonomian Indonesia. Yang keempat, daya beli yang lemah bisa berdampak buruk pada perekonomian negara. Selain menyebabkan turunnya pemerintahan barang dan jasa, pengangguran bisa meningkat drastis lantaran timbul pemutusan hubungan kerja dari pelemahan produksi. Yang kelima, menurunnya kesejahteraan sosial hingga risiko krisis ekonomi yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu penurunan permintaan konsumen. Penundaan ini mengurangi permintaan agregat dalam ekonomi, memperburuk deflasi, dan memperlambat kegiatan ekonomi. Saran dan solusi. Yang pertama, pahami perubahan prioritas konsumen dengan data aktual. Ketika daya beli menurun, konsumen akan memprioritaskan kebutuhan dasar dan produk dengan nilai lebih. Berdasarkan survei terbaru dari Mandiri Institute, konsumen kini lebih fokus pada produk yang memberikan value for money dan manfaat langsung. Analisis data penjualan untuk melihat tren produk yang paling diminati, gunakan tools sederhana seperti Google Trends untuk memahami minat pasar, dan lakukan survei kecil menggunakan WhatsApp atau Instagram Stories. Yang kedua, yaitu sesuaikan produk dengan tren ekonomi. Di masa sulit, inovasi produk tetap penting, namun perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Konsumen cenderung menghindari pengeluaran besar dan memilih produk yang hemat. Tipsnya adalah ceritakan produk dengan ukuran atau porsi yang lebih kecil dan terjangkau. Tambahkan fitur try before you buy untuk produk baru. Perkenalkan paket hemat yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Contoh, jika Anda menjual kopi, tawarkan promo kopi refill dengan harga lebih murah bagi pelanggan setia. Yang ketiga yaitu gunakan pendekatan personal untuk menonjolkan keunggulan produk. Komunikasi yang personal dapat membantu konsumen lebih memahami nilai produk Anda. Saat ini, storytelling menjadi cara efektif untuk menjelaskan manfaat produk. Contohnya, bagikan kisah di balik pembuatan produk Anda melalui media sosial, tampilkan testimoni pelanggan secara visual, foto, atau video, dan pastikan setiap promosi menjelaskan manfaat nyata produknya. Yang keempat, yaitu memanfaatkan loyalitas pelanggan untuk bertahan. Di tengah daya beli yang lemah, pelanggan setia adalah kunci. Maka dari itu, fokuslah pada memperkerat hubungan dengan mereka. Seperti kirim pesan personal seperti ucapan ulang tahun atau promosi eksklusif, adakan program referral untuk mendorong mereka merekomendasikan bisnis Anda dan buat komunitas pelanggan melalui grup WhatsApp atau media sosial. Selanjutnya adalah lakukan evaluasi cepat dan strategis. Di masa seperti ini, evaluasi tidak bisa ditunda. Fokuskan pada efisiensi operasional dan strategi yang langsung berdampak. Contohnya, gunakan analitik sederhana dengan memantau kinerja produk dan promosi, kurangi biaya pada hal-hal yang kurang esensial, dan tinjau kembali segmentasi pasar untuk menjangkau audiens baru. Yang terakhir yaitu optimalkan media sosial untuk promosi dan yang relevan. Media sosial tetap menjadi cara murah dan efektif untuk menjangkau konsumen. Namun, konten harus relevan dengan kondisi saat ini. Gunakan tren terkini untuk menarik perhatian, misalnya tantangan viral atau hashtag populer. Buat video pendek yang memberikan tips praktis terkait produk Anda, selalu gunakan call to action atau CTA yang mengarahkan konsumen ke pembelian. Contoh, jika Anda menjual makanan, buat konten tips hemat belanja mingguan dengan manfaat produk Anda. Baiklah, itu saja sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.